Itulah literasi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang, dari bodoh menjadi cerdas. Dia ambil dari situ. Kenapa saya mengutip pengalaman saya dengan orang non-muslim? Ketika Islam mengatakan jadilah nur cahaya, saudara saya yang non-muslim bilang jadilah terang dunia. Kalau kita berbeda dalam ucapan, kenapa kita berantem dalam pemikiran? Perspektif yang menyatukan kita. Jadi buat saya, sebelum ketanya jawab, literasi bukan cuma baca tulis. Indonesia baca tulisnya udah dahsyat. 2005, buta huruf di Indonesia itu masih 10%. Deklarasi Dakar, Education for All mengatakan anggota UNESCO hanya boleh 5%. Hari ini orang buta huruf di Indonesia tinggal 1,9%. Sangat dahsyat. Tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Jakarta saja itu tingkat mengerti apa yang dibaca cuma 50 sekian persen. Makin ke timur, makin ke Papua tinggal 11-12%. Ini sebenarnya kritik buat sekolah. 15 menit membaca sebelum masuk kelas. Ada nggak guru di sini? Setelah dia membaca, anak itu disuruh menceritakan ulang atau tidak? Setelah menceritakan ulang, bisa nggak dia tulis? Setelah dia tulis, bisa nggak dia praktekkan apa yang dia sudah baca? Kita cuma bicara soal yang penting bisa baca, soal mengerti urusan belakang. Padahal prinsip dalam agama saya, literasi itu ya 3, enlightenment mencerahkan, enrichment memperkaya wawasan, dan empowerment memberdayakan. Minaz zulumati ilan nur itu memberdayakan. Nah, di mana peran Iqra bismi rabbik? 1. Kenapa bapak saya kaget saya meramal kode buntut? Karena bapak saya ngingetin 1. Salah memahami Al-Quran, salah memahami bacaan, tidak mengerti bacaan, kita bisa terpleset cuma 1 huruf kok. Dan itu merubah semuanya, mengubah semuanya. Dari minaz zulumati ilan nur, terpleset karena membela yang bayar bukan membela yang benar, menjadi minaz zulumati ilan nar, dari gelap menuju api neraka. Jadi orang cerdas belum tentu nur, orang cerdas belum tentu cahaya. Yang ketangkep KPK hari ini kemarin bukan orang bodoh kan? Orang cerdas, komisioner KPU yang selalu bilang, apa yang selalu saya lakukan dilihat oleh Tuhan. Dan saya tidak mungkin akan mengambil uang. Ketangkep tuh kemarin. Persoalannya, Iqra-nya kita untuk melakukan penyadapan pun harus minta izin Dewan Pengawas. Yang juga manusia biasa. Jadi Anda bayangkan saya mau nangkap orang karena dia terduga korupsi, tapi diumumkan di televisi, saya mau nangkep dia, saya mau gerebek kantor partai, tapi saya mau minta izin dulu ke Dewan Pengawas. Anda bayangin gak? Untuk seperti ini, muncul di publik, ya partai politiknya akan menghilangkan semua barang bukti. Ajaran Gus Dur kepada saya adalah, kalau kamu percaya, gak usah pakai perantara. Langsung aja. Prinsip sholat malam itu kan, kalau sholat siang, pagi, sore yang wajib kan, yang berhubungan dengan Allah banyak betul. Tapi kalau kamu sendiri di tengah malam, saluran tidak sibuk dan langsung ketemu dengan Allah. Tidak usah pakai perantara, tidak usah pakai Dewan Pengawas. Iqra-nya inilah yang menurut saya bismi rabbik. Nah, perjuangan inilah yang kita harus lakukan, yang sampai hari ini kita masih tertatih-tatih. Bahkan Nadiem Makarim pun membuat nomenklatur yang sampai hari ini teman-teman taman baca bingung. Kami akan di bawah payungnya siapa? Tidak ada. Pendidikan keterampilan nanti Gus, yang di pesantren pasti bingung. Pesantren nanti di bawah siapa? Nggak jelas juga. Nah, kita yang harus selalu menggedor pemerintah bahwa apa gunanya dana 20%, kalau 15% cuma untuk membangun sekolah dan menggaji orang, 5% untuk pemberdayaan. Nggak akan selesai. Justru kekuatan masyarakatlah yang penting. Ini sebenarnya keliterasian, dan makanya saya butuh orang-orang seperti beliau yang bekerja dalam diam. Ada di sini ahlinya,
mengawin-kawinkan buah tin siapa? Oh, ada Habib. Negara tidak pernah memberi dana untuk mengawinkan bibit buah tin, tapi sekarang Indonesia buah tinnya nggak akan kalah dengan tempat lain. Itu bibnya tuh di situ tuh. Orang-orang tidak sadar bahwa ketika dia mengawin-ngawinkan buah tin, bahwa dia sedang melakukan proses ikra bismi robik dengan menggunakan surat tin. Watini wazaituni itu dia lakukan, nggak perlu dengan berkhotbah, tapi dia menjalankan itu misalnya. Dapat uang dari negara. Pada titik ini saya cuma ingin mengajarkan ke teman-teman, jadikan negara sebagai peserta pendamping, bukan peserta utama. Yang utama itu rakyat. Dan kita yang menentukan yang terbaik, bukan negara. Terima kasih.